Nama saya Husnul Hulaida dari kelas 75 dengan nomor absen 22 ingin membacakan cerita yang berjudul Legenda Lutung Kasarung. Saya membaca cerita ini dari buku Cerita Rakyat Nusantara. Beginilah ceritanya. Prabu Tapa Agung dari kerajaan Pasirbatang mempunyai 7 orang anak yang bernama Purbararang, Purbadewata, Purbaenda, Purbakencana, Purbamanik, Purbaleuih, dan Purbasari. Putri bungsu Purbasari dikenal merupakan anak yang baik sifatnya dan penuh sopan santun, manis budinya dan suka menolong, juga berparas cantik dan rupawan. Sedang kakak sulungnya, Purbararang, walaupun dia cantik, namun dikenal mempunyai perangai buruk, sombong, kejam, kasar, dan pendengki. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung lalu memutuskan untuk turun tahta. Prabu Tapa Agung lalu menunjuk Purbasari sebagai penggantinya. Karena raja telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas untuk menggantikan dirinya, bukan Purbararang, putri sulungnya. Sebab menurut pemikiran dan pengamatan sang raja, Purbararang memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik. Prabu Tapa Agung khawatir jika Purbararang menjadi ratu di kerajaan Pasirbatang, maka ketentraman dan kedamaian di kerajaan Pasirbatang akan terganggu, bahkan bisa menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang. Di depan seluruh pembesar kerajaan, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lalu pergi meninggalkan istana untuk memulai hidup baru sebagai pertapa. Sementara itu, Purbararang menjadi sangat gusar dan marah mengetahui bahwa tahta kerajaan diserahkan kepada Purbasari dan tidak kepada dirinya sebagai putri sulungnya. Selang sehari setelah penobatan Purbasari menjadi ratu di kerajaan Pasirbatang, Purbararang dan Indrajaya lalu meminta bantuan kepada nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir lalu memberikan boreh atau bumbu dari tumbuhan beracun sembari berpesan, "Semburkan boreh ini ke tubuh Purbasari." Purbararang pun segera melaksanakan pesan dari nenek sihir. Boreh tersebut disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari pun bermunculan bercik-bercik hitam yang mengerikan. Dengan keadaan tersebut, Purbararang memiliki alasan kuat untuk mengusir Purbasari dari istana. Purbararang berkata, "Orang yang dikutuk dewa hingga memiliki penyakit mengerikan seperti ini tidak pantas menjadi ratu di kerajaan Pasirbatang. Dan sudah seharusnya jika perempuan ini diasingkan ke dalam hutan." Purbararang lalu mengambil alih tahta kerajaan dan memerintahkan kepada penasehat istana, Uwak Batara Lengser, untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Di Kayangan terjadi peristiwa bahwa Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan wanita bidadari seperti perintah Sunan Ambu ibunya. Pangeran Guruminda hanya bersedia menikah dengan wanita yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu.
Ibunda Pangeran Guruminda menjelaskan bahwa wanita yang kecantikannya seperti ibunya hanya bisa ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui wanita itu, maka Pangeran Guruminda harus turun ke dunia dalam wujud penyamaran sebagai seekor lutung atau monyet hitam, dan tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan. Sunan Ambu bertanya, "Apakah engkau bersedia melakukannya, putraku?" Pangeran Guruminda menyatakan bersedia. Sunan Ambu lalu berkata, "Lutung Kasarunglah namamu." Setelah Pangeran Guruminda menjelma menjadi seekor monyet hitam bernama Lutung Kasarung, lalu Pangeran Guruminda turun ke Marcapada sebagai dunia manusia. Lutung Kasarung turun di tengah hutan, kemudian menjadi raja para kera dan segenap lutung yang ada di hutan tersebut, karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung juga mengetahui tentang keburukan dan kekejaman Purbararang yang kini bertahta menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Maka ketika Lutung Kasarung mendengar bahwa Purbararang sedang mencari hewan kurban di hutan, maka Lutung Kasarung pun membiarkan dirinya ditangkap oleh para prajurit suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba marah dan mengamuk karena ia sedang menunjukkan sikap permusuhan kepada para prajurit di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung lalu memerintahkan kepada Uwak Batara Lengser untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya, saat Uwak Batara Lengser berhasil menangkap Lutung Kasarung pun tidak melawan. Bahkan Purbararang pun sangat curiga terhadap Lutung Kasarung. Akhirnya Purbararang pun memerintahkan agar Uwak Batara Lengser membuang Lutung Kasarung ke dalam hutan, tempat di mana Purbasari diasingkan. Uwak Batara Lengser lalu membawa Lutung Kasarung ke dalam hutan. Uwak Batara Lengser yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Maka saat itu Uwak Batara Lengser berpesan kepada Lutung Kasarung, "Hei Lutung, putri yang ada di depanmu ini adalah putri yang baik hati. Putri yang seharusnya menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahat, maka putri itu diasingkan ke dalam hutan ini. Maka hendaklah kamu menjaga junjunganku ini." Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Sejak saat itu, Lutung Kasarung pun menjadi penjaga sekaligus sahabat dekatnya Purbasari. Dengan kehadiran Lutung Kasarung membuat kesedihan Purbasari pun perlahan sirna. Ia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan kepada para kera dan lutung lainnya untuk membawakan buah-buahan yang enak untuk Purbasari. Kelembutan hati dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan
sifat tanggung jawab dan kecerdasan Lutung Kasarung membuat Purbasari jatuh cinta. Semakin lama, keduanya bagai tak terpisahkan lagi. Lutung Kasarung lalu memohon kepada Sunan Ambu untuk membuatkan taman dan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan kepada para dewa dan bidadari turun ke bumi untuk membuatkan taman dan tempat pemandian yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni. Dinding dan lantainya terbuat dari batu alam. Air yang mengalir berasal dari telaga kecil yang bersih dan dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut telaga itu dengan Jamban Salaka. Saat Purbasari melihat telaga yang indah tersebut, Purbasari berniat untuk membersihkan diri. Pada saat itulah boreh yang menempel pada tubuh Purbasari perlahan-lahan sirna. Akhirnya kecantikan Purbasari pun pulih kembali. Lutung Kasarung tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dicintainya adalah sosok putri yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya dapat mengalahkan kecantikan Sunan Ambu, ibunya di Kayangan. Walaupun sudah kembali ke wujudnya yang cantik dan rupawan, namun kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, bahkan bisa dikatakan bertambah. Berita tentang kembalinya kecantikan Purbasari pun didengar oleh Purbararang. Namun Purbararang tidak mempercayai berita tersebut. Purbararang lantas mengajak Indrajaya tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya Purbararang dan Indrajaya melihat Lutung Kasarung yang kini lebih cantik. Oleh Purbararang, telah kembalinya kecantikan Purbasari pun dianggap dapat mengancam tahta kerajaan yang kini telah dikuasainya. Purbararang pun mencari cara untuk kembali menyingkirkan Purbasari. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk berlomba adu panjang-panjangan rambut. Purbararang membuat aturan, jika rambutnya lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal oleh algojo kerajaan. Namun Purbararang harus menelan kekecewaan besar karena telah terbukti bahwa rambut Purbararang yang panjangnya sampai ke betis kalah dengan rambut Purbasari yang panjangnya sampai ke tumit. Purbararang merasa sangat malu. Purbararang lalu membuat tantangan baru. Di depan seluruh kaula kerajaan, Purbararang berkata kepada Purbasari, "Jika tunanganmu lebih tampan dibandingkan tunanganku, maka tahta kerajaan akan kuberikan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka kamu harus melelahkan lehermu dipenggal oleh algojo kerajaan." Mendengar tantangan baru itu, Purbasari paham bahwa dirinya pasti akan kalah melawan tantangan itu. Purbasari pun menggenggam tangan Lutung Kasarung sepenuh cintanya. "Aku mencintaimu. Aku ingin menjadi engkau sebagai suamiku. Aku tidak peduli akan kalah atau menang melawan tantangan Kanda Purbararang itu," bisik Purbasari kepada Lutung Kasarung. Air mata pun berlinang di pipi Purbasari. Lutung Kasarung membalas genggaman Purbasari dan mengusap air mata di pipi Purbasari. Purbararang justru tertawa terbahak-bahak melihat adegan yang dianggapnya lucu dan aneh tersebut. Purbararang berkata, "Monyet hitam itu tunanganmu?" "Ya,
jawab Purbasari mantap. Oleh Purbararang, pertandingan ini dianggapnya sebagai kemenangan karena tidak mungkin seekor monyet hitam bisa mengalahkan ketampanan Indrajaya. Sebelum Purbararang memerintahkan kepada Uwak Batara Lengser atau algojo kerajaan untuk memenggal leher Purbasari, tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang luar biasa. Tampak Lutung Kasarung duduk bersila, mata terpejam, dan mulut berkomat kamit. Tiba-tiba muncul asap tebal menyelimuti tubuhnya. Seiring dengan hilangnya asap tebal tersebut, muncullah Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan. Betapa tampannya Pangeran Guruminda bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya, tunangan Purbararang. Purbararang pun mengalami kekalahan. Purbararang mau tak mau harus mengakui kekalahannya karena tidak ada lagi yang bisa diperbuat selain menyerahkan tahta kerajaan kepada Purbasari. Purbararang pun lalu meminta maaf kepada Purbasari atas kejahatan yang telah diperbuat bersama Indrajaya. Dengan kelembutan hati, Purbasari pun memaafkan kesalahan kakaknya yang sangat jahat kepada dirinya. Sejak saat itu, Purbasari pun menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Para segenap rakyat pun berbahagia menyambut ratu barunya tersebut. Semakin berbahagianya lagi saat mengetahui bahwa Ratu Purbasari dan Pangeran Guruminda menikah. Pada saat itu, Pangeran Guruminda dan Purbasari pun hidup senang dan berbahagia. Sekian cerita dari saya. Semoga saya mendapatkan nilai bagus ya. Terima kasih. Bye-bye.